perkuliahan via Zoom pada pagi menjelang siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Nur Ainun Albiruni, selaku moderator. Kemudian ada rekan-rekan saya, yaitu Sandi Mailana Putri sebagai pemateri 1, kemudian Linda Ramadhani sebagai pemateri kedua, dan juga Afaf Mufida Desna Arsista sebagai pemateri ketiga. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami dan PPT kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Logika. Baiklah, meningkat ke sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Sandi Mailana Putri. Kepada Saudari Sandi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama. Yang pertama adalah sejarah logika. Menurut sejarah, dasar-dasar ilmu mantik logika sudah dipelajari semenjak zaman Luqman Hakim atau zaman Nabi Daud alaihissalam. Dari Luqman Hakim turun kepada filosof Ben Ducles, kemudian turun kepada filosof Socrates dan Bakrates, lalu turun kepada Al-Fatun, dan akhirnya sampai kepada filosof Aristoteles yang dikenal sebagai bapak logika. A. Fase perkembangan logika. Logika tidak semata-mata lahir sebagai cara berpikir dalam memandang hidup yang tersusun rapi. Namun ia mengalami proses yang dimulai dari logika sebagai metode berpikir. Kemudian bergulir dan berkembang menjadi sebuah landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasio berkembang menjadi landasan pengetahuan. Ilmu ini tampak lebih jelas pada masa penerjemahan ilmu-ilmu Yunani ke dalam bahasa Arab, ke dalam dunia Arab. Pada abad kedua Hijriah, logika merupakan salah satu bagian ilmu pengetahuan yang sangat menggoda minat kaum muslim. Pada awal perkembangan, ilmu ini terjadi gejolak perbedaan pendapat tentang mempelajarinya. Ada yang menentangnya, seperti Imam Nawawi, ada pula mendukungnya, seperti Imam Al-Ghazali. Perkembangan logika tergolong menjadi 3 bagian. Yang pertama, logika masa Yunani kuno. Dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Aristoteles mengenalkan logika sebagai ilmu yang kemudian disebut logika sintetika. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Ini inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Yang kedua, abad pertengahan mencatat berbagai pemikiran yang sangat penting. Perkembangan logika karya Boethius yang original di bidang silogisme, hipotisme, berpengaruh bagi perkembangan teori konsekuensi yang merupakan salah satu hasil terpenting bagi perkembangan logika di abad pertengahan. Kemudian dapat dicatat juga teori-teori tentang ciri-ciri term. Yang ketiga, logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Aristoteles mengenalkan logika sebagai ilmu yang kemudian disebut logika sintetika. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi
yang berangkat dari proporsi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sandi Mailana Putri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Linda Ramadhani. Kepada Saudari Linda, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Logika pada zaman Islam. Pada abad ke-7 Masehi, agama Islam lahir dan menjelang penghujung abad ke-8, kekuasaan Islam sudah terbentang sejak dari pegunungan Pirenia di barat sampai ke perbatasan di Tiongkok Timur. Pada pertengahan abad ke-8 itu bermula kegiatan penyalinan buku-buku Greek tua dan Parsai serta Sanskrit ke dalam bahasa Arab, terutama pada masa Khalif Al-Makmum dari dinasti Abbasiyah di Baghdad, dan Khalif Abdurrahman dari dinasti Umayyah di Cordova. Perkembangan ilmu dan filsafat masa itu mencapai zaman gemilang pada dua pusat, Baghdad di timur dan Cordova di barat. Satu, penyalinan buku-buku logika. Penyalinan pertama-tama mengenai logika dilakukan oleh Johanna bin Patrick bernama kategori karangan Aristo. Lalu disusul oleh penyalinan bagian-bagian lainnya oleh berbagai penulis. Ibnu Sikit Jabut Al-Nahwi memberi komentar dan beberapa tambahan di dalam bukunya Perbaikan dalam Logika. 2. Logika pada kemunduran Islam. Menjelang abad ke-14, sebetulnya sudah ada reaksi-reaksi terhadap pelajaran logika karena dipandang terlampau memuja akal di dalam mencari kebenaran sehingga melahirkan paham-paham yang ekstrim, disusul dengan tuduhan-tuduhan zindik dan ilham dan kufur terhadap penganut paham-paham tersebut. Linda Ramadhani. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Afaf Mufida Desna Arsista. Kepada Saudari Afaf, dipersilahkan. Saudari Afaf, apakah sudah bergabung? Baiklah, sepertinya Saudari Afaf belum bisa bergabung karena terkendala sinyal. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Selanjutnya ada tokoh logika dan pemikiran. Yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles seorang filosof dan ilmuwan terbesar dalam dunia masa lampau yang mempelopori penyelidikan ihwal logika, memperkaya hampir tiap cabang filsafat, dan memberi sumbangan-sumbangan besar terhadap ilmu pengetahuan. Aristoteles alam semesta tidaklah dikenalkan oleh serba kebetulan, oleh keinginan atau kehendak dewan terduga, melainkan tingkah laku alam semesta itu tunduk pada hukum-hukum rasional. Yang kedua ada Puspo Projo. Puspo Projo menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari aktivitas berpikir yang menyelidiki pengetahuan yang berasal dari pengalaman konkret, pengalaman sensitif operasional, fakta objek-objek, kejadian-kejadian atau peristiwa yang dilihat atau dialami. Titik logika bertujuan untuk menganalisis jalan pikiran dari suatu penalaran atau pemikiran tentang suatu hal. Yang ketiga, Olson. Olson tidak menerangkan definisi pemikiran dalam konteks logika, namun dijelaskan pikiran dalam konteks kreativitas. Pembahasannya ditekankan pada bahasan mengenai pemecahan masalah dengan menempuh jalan yang tidak biasa. Titik menggunakan aspek-aspek di luar pembahasan logika dan ilmu menalar yang hampir bisa disebut dengan logika transendental. Yang terakhir ada
Theophrastus memberi sumbangan terbesar dalam logika. Ialah penafsirannya tentang pengertian yang mungkin dan juga tentang sebuah sifat asasi dari setiap kesimpulan. Kemudian Porphyrius, seorang ahli pikir di Iskandaria, menambahkan satu bagian baru dalam pelajaran logika. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Meningkat ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bisa melalui chat, bisa melalui room chat atau juga dengan open mic. Oke, tunggu sebentar. Pertanyaan nanti digabung saja ya dengan kelompok 2 ya. Sekalian sekarang kelompok 2 silakan presentasi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Krisbaldi Baihaqi Utapaya selaku moderator dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi kami Halo, kedengaran nggak? Kedengeran. Baik, kami di sini akan menyampaikan presentase kami yang bertemakan hukum dasar logika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yang dimana di sini ada Sapterina, ada Rita Selvia, serta ada Alika juga. Yang saya hormati, yang sama kita hormati. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wiliana Fiaryani, MA, dan juga yang sama-sama kita sayangi teman-teman sekalian dari kelas 3B. Untuk materi pertama di sini akan disampaikan oleh Rita. Selanjutnya materi yang kedua oleh Sapterina, dan yang selanjutnya materi ketiga oleh Alika. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk materi yang pertama kepada saudari Rita Selvia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pengertian dan sejarah singkat logika. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika lahir bersama-sama dengan akhirnya filsafat di Yunani. Filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penerapannya. Logika ini digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan bentuk inferensi yang berlaku dan yang tidak. Logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Selanjutnya yaitu mengenai 4 hukum dasar logika. Di sini ada perumusan hukum dasar logika. Ada 4 hukum dasar dalam logika yang logika oleh George Russell pada tahun 1806 sampai 1873 disebut sebagai postulat universals. Semua penalaran universal postulates of all reasoning dan oleh Friedrich Wilbur pada tahun 1826 sampai 1871 disebut sebagai aksioma inferensi. 3 dari keempat hukum dasar itu dirumuskan oleh Aristoteles, sedangkan yang satu lagi ditambahkan kemudian oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716.
Baik, terima kasih Saudari Rita Selvia. Dan untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sapterina. Untuk Saudari Sapterina, dipersilahkan. 4. Hukum dasar logika. Yang pertama ada hukum identitas atau law of identify, yang menegaskan bahwa sesuatu itu adalah sama dengan dirinya sendiri. Dianalogikan sebagai P sama dengan P. Yang kedua ada hukum kontradiksi atau law of contradiction, yang menyatakan bahwa sesuatu pada waktu yang sama tidak dapat sekaligus memiliki sifat tertentu dan juga tidak memiliki sifat tertentu itu. Tidak mungkin P sama dengan Q dan sekaligus P tidak sama dengan Q. Yang ketiga ada hukum tiada jalan tengah, law of absolute middle, yang mengungkapkan bahwa sesuatu itu pasti memiliki suatu sifat tertentu atau tidak memiliki sifat tertentu itu dan tidak ada kemungkinan lain atau kemungkinan ketiga. P sama dengan Q atau P tidak sama dengan Q. Law of hukum cukup alasan atau law of sufficient reason, yang menjelaskan bahwa jika terjadi perubahan pada sesuatu, perubahan itu haruslah berdasarkan alasan yang cukup. Itu berarti tidak ada perubahan yang terjadi dengan tiba-tiba tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum ini ialah pelengkap hukum identitas. Lalu ada tujuan-tujuan dari 4 hukum dasar logika. Hukum yang pertama adalah hukum identitas, bertujuan untuk merumuskan fakta material agar dapat mendefinisikan segala sesuatu dan memperlakukan segala hal dalam semua perubahan fenomenalnya. Yang kedua, hukum kontradiksi, bertujuan untuk merumuskan fakta-fakta material yang hadir secara bersamaan dan dalam keadaan yang berbeda-beda, sehingga memperoleh klasifikasi yang tepat sesuai dengan hukum identitas. Yang ketiga, hukum tiada jalan tengah, bertujuan untuk menunjukkan bahwa semua hal saling bertentangan dan saling mengisi dalam kenyataannya. Contohnya, aku pastilah aku atau orang lain. Dan yang keempat, hukum cukup alasan. Jika terjadi perubahan pada sesuatu, perubahan itu harus berdasarkan alasan yang cukup memadai dan cukup dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Indikator rasional menjadi penting karena kebenaran yang paling bisa dipertanggungjawabkan adalah kebenaran ilmiah. Baik, terima kasih untuk Saudari Sapterina. Dan untuk materi yang selanjutnya dan yang terakhir akan dibawakan oleh Saudari Alika. Untuk Saudari Alika sendiri, dipersilahkan. Selanjutnya hukum dasar logika, idealisme, dan dialektika. Hukum dasar logika idealisme. Yang pertama, tesis. Tesis awal bermula dari ide yang menurut Hegel akan senantiasa berdinamika atau berkembang dalam dirinya. Kedua, antitesis atau pengingkaran. Antitesis berupa ide yang berada di luar dirinya, yakni ruang atau alam. Seperti halnya ide, alam pun terus-menerus berkembang. Waktu dipahami sebagai kesadaran, roh menyusun kesadaran berupa fase sejarah karena perkembangan. Yang ketiga, sintesis atau kesatuan kontradiksi. Selanjutnya, hukum dasar logika dialektika. Yang pertama, kutub berlawanan yang saling merasuki, contohnya hidup dan mati. Selanjutnya, perubahan kuantitas menjadi kualitas, contohnya air mendidih. Dan yang terakhir, negasi dari negasi, contohnya perkembangan sebuah tanaman. Baik, terima kasih kepada pemateri kami dari kelompok 2. Dan yang untuk sesi selanjutnya kita akan beralih pada sesi tanya jawab. Di sini kami membuka sesi tanya jawab 3 orang. Dan ada yang bertanya, boleh ditanya secara langsung ataupun dari room chat.